Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Agustin dengan NIM 233141100 dari kelas PKMI 3C. Di sini saya akan membawakan materi keterampilan bahasa mengenai berbicara. Kita mulai dari pengertian keterampilan berbicara. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, sematik, dan linguistik. Yang selanjutnya adalah tujuan dari berbicara. Menurut Jago, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah untuk menghibur, yaitu membuat pendengar merasa senang dan terhibur. Contohnya seperti cerita humor dan juga dongeng. Yang kedua adalah menginformasikan, yaitu memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pendengar, seperti presentasi saat perkuliahan. Yang ketiga adalah menstimulasi, yaitu meningkatkan kesadaran atau memicu pemikiran kritis. Dalam hal ini contohnya seperti diskusi tentang isu sosial, seminar tentang kesehatan atau workshop. Yang keempat adalah meyakinkan, yaitu mengubah pendapat atau mempengaruhi keputusan pendengar. Contohnya seperti iklan, pidato politik, atau presentasi bisnis. Yang kelima adalah untuk menggerakkan, yaitu mendorong pendengar untuk bertindak atau mengambil keputusan. Contohnya seperti pidato motivasi, kampanye sosial, atau panggilan untuk donasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berbicara berdasarkan tujuannya. Ada berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Yang kedua, berbicara menghibur. Yang ketiga, berbicara membujuk. Selanjutnya, berbicara berdasarkan situasinya. Dalam keadaan atau situasi formal, itu seperti pidato resmi, presentasi, seminar, sidang atau rapat, wawancara kerja, dan upacara resmi. Berbicara informal, yaitu seperti obrolan dengan teman atau keluarga, percakapan di warung kopi, diskusi tidak resmi, atau juga bisa cerita humor. Yang ketiga adalah berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Ada berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, berbicara berdasarkan hafalan, dan berbicara berdasarkan naskah. Yang keempat adalah berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Ada berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi atau satu dengan satu orang, seperti percakapan telepon atau video call, obrolan pribadi dengan teman atau keluarga, konseling atau terapi, dan juga wawancara kerja. Berbicara dalam kelompok kecil bisa dari 2-10 orang, seperti diskusi kelompok belajar atau rapat tim. Yang selanjutnya, berbicara dalam kelompok besar bisa lebih dari 10 orang, itu seperti pidato atau presentasi di konferensi, kuliah atau ceramah, seminar atau workshop, pertemuan umum, dan upacara resmi atau peresmian. Selanjutnya adalah faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara. Ada faktor kebahasaan atau linguistik yang meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasa, dan yang kelima, ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan dari faktor non-kebahasaan atau non-linguistik itu meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain, yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat, yang kelima, kenyaringan suara, yang keenam, kelancaran, yang ketujuh, relevansi, dan yang kedelapan adalah penguasaan topik. Ada 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, karena faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik.
Misalnya seperti lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh. Yang ketiga, ada faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Demikian materi mengenai berbicara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.